Saudara, saya mau bertanya kepada saudara pada siang hari ini. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Berapa banyak yang percaya? Tepuk tangan bagi Tuhan. Tetapi ada satu yang saya mau tanya, apakah Tuhan percaya kepada kita apa tidak? Yohanes pasal 2 ayat 24 dan 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Tuhan berkata, banyak yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, I don't know who are you. Yesus sendiri tidak percaya kepada siapa-siapa ini. Ini berbicara tentang gereja, ini berbicara tentang pribadi, orang-orang yang mengaku Kristen pada hari-hari ini. Lanjut sedikit, 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan mengetahui tujuan kita mencari Dia. Saya memberikan tema hari ini, mencari kekekalan atau mencari yang kelihatan. Dan ini memang terjadi kontradiksi di muka bumi terakhir ini. Maksud daripada ayat ini sebenarnya, pandangan Tuhan Yesus orang-orang yang percaya sebenarnya belum mengalami pembaharuan di dalam hati, belum mengalami yang disebut dengan metamorfosa, belum mengalami yang disebut dengan metanoia. Mereka hanya menunjukkan antusiasme, haleluya, haleluya, melayani, dosa jalan terus. Yesus mengatakan begini, mereka hanya menunjukkan antusiasme eksternal yang tidak mencerminkan hati mereka yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau mempercayakan kepada mereka dirinya Dia. Saya bertanya tadi, saudara percaya kepada Tuhan? Yes. Pernahkah saudara bertanya, Tuhan percaya sama saya enggak? Tuhan percaya kepada pelayanan saudara apa tidak? Tuhan percaya kepada doa-doa saudara apa tidak? Tadi dia berkata, aku tahu apa yang ada dalam hati mereka. Tuhan berkata begini, Ia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Hari ini motivasi kita malah pergi ke sini untuk apa? Banyak orang menjadikan Tuhan Yesus sebagai berhala. Di dalam dunia ini ada dua macam pandangan yang melihat dari sisi kesusahan, melihat sesuatu yang sudah capek dan tua, sehingga akibatnya kita menjadi tidak semangat. Saudara, padahal kalau dilihat dari sisi yang lain, ada suatu kegairahan yang luar biasa. Catat ini. Saya menyampaikan ini karena berdasarkan isi hati Tuhan kepada saya. Saya mau tanya saudara sekali lagi, pernahkah kita bertanya, Tuhan percaya sama saya tidak? Kalau Tuhan percaya kepada kita semua, maka Dia berkata, engkau dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih daripada saya waktu hidup di muka bumi ini. Gereja itu tujuannya. Dia melakukan perkara-perkara besar, keajaiban, mujizat, kesembuhan terjadi, pekerjaan setan dihancurkan. Sekali lagi, pandangan yang melihat dari sisi kesusahan itu yang sering ada di dalam gereja pada saat ini. Melihat sesuatu yang capek, sudah tua, sehingga akibatnya tidak ada semangat lagi. Akhirnya jalan pintas.
Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4. Paulus berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia rohani kami dibaharui dari hari sehari ke sehari. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Paulus ini di dalam 2 Korintus, dia berkata selanjutnya di dalam ayat itu, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, perhatikan, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang sekarang ini. Lanjutkan ayat itu, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Saya percaya jemaat saya tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Anda melongok menolong saya dari sana. Saudara, Paulus menyatakan bahwa dalam hidup ini ada 2 macam pandangan, yang melihat secara jasmani, penampilan luar, kasat mata, secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Maka cenderung orang yang mudah putus asa, kecewa, gampang khawatir. Makanya saya memberikan tema, mau cari apa? Kekekalan atau sementara? Apa itu kekekalan? Tadi Paulus berkata di dalam ayat ini dengan jelas, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Tetapi banyak orang tidak mau kemuliaan. Kakinya satu di sini, kakinya satu di sini juga. Sementara udah deh Pak, itu di gereja korupsi jalan terus, zina jalan terus, berbohong jalan terus, berdukun jalan terus. Nah ini nono benar betul-betul mas pernah busui. Apa yang saudara cari? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Katakan hidup ini ku letakkan pada mesbamu,
jadilah padaku seperti yang Engkau ingini Tuhan. Ampuni kegagalanku pada bulan Februari dan Januari. Alkitab katakan segala yang lahiriah adalah sementara. Dengar, kita akan semakin merosot. Di sini ada saksi hidup bagaimana kehidupan saya yang lama. Ada Ina Kurni di sini. Ya. Semakin merosot. Orang ketika lahir menjadi remaja dulu, anak-anak next gen sekarang, anak sekolah minggu yang ada di bawah, lalu kuliah ketemu jodoh, maka kawin, bekerja, punya anak, dapat berkat. Kemudian setelah itu sama mitra sedang menunggu anak yang besar, wisuda, sarjana, menikah. Kan anak sesudah itu kita menunggu cucu. Kan begitu Pak Manurang ya? Kan begitu. Masa si butet itu ditunggu terus sampai kecil begitu? Nggak mungkin dong. Dan apa yang terjadi? Pulang. Ada yang berkata di Medan begini, kamu jangan masuk GBI deh, tapi kita butuh doa mereka. Soalnya nanti waktu mati orang GBI nggak banyak orang. Saya dengar ini, darah saya juga mendidih. Bukan berapa ribu orang yang datang untuk antar kamu ke kuburan, tapi siapa yang menjemput kamu di balik kuburan? Yang datang hanya paling-paling 10 orang. Mau 10 orang kek, mau tidak ada orang kek, yang penting siapa yang menunggu di balik kuburan itu? Apakah Tuhan Yesus atau yang satu itu? Banyak orang hanya melihat di situ. Kalau hanya melihat jasmani saja, maka kita akan hilang dengan cepat. Umur manusia menurut Alkitab 70 atau 80 tahun. Yang 70 saya sudah lewati 3 tahun, sekarang 73. Saya berdoa anak-anak saya di tempat ini bisa mencapai usia seperti saya. Amin. Nah, kalau hidup kita konsentrasi pada yang jasmani, hanya pada kenikmatan sesaat, maka hidup kita sebentar dan habis. Saya ingin mengajak hari ini, mari mementingkan perkara-perkara yang kekal. Mari mementingkan perkara-perkara yang kekal. Orang yang punya pandangan kekal akan menitik beratkan pada suatu kekekalan. Makanya tadi Paulus berkata, manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami semakin naik. Makanya pujian ini tadi berkata, aku telah mati dan tinggalkan jalan berpikir orang dunia, tetapi aku mau mengejar kekekalan. Kalau engkau mau mengejar kekekalan, maka engkau merindukan hadirat Tuhan setiap hari. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya Tuhan sedang mempunyai satu proses yang luar biasa. Saudaraku, saya mau berkata kepada saudara hari ini, mari kita melihat beberapa hal pada pagi ini. Saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana kalau tidak memiliki pandangan yang kekal. Yang pertama, kalau tidak memiliki pandangan yang kekal, tadi saya sudah kasih introduksinya, tidak berpikir mengenai akhirnya atau endingnya, akan ada 3 hal yang terjadi. Ada 3 hal yang terjadi, yaitu, sekali lagi, kalau orang tidak memiliki pandangan yang kekal, tidak
tidak berpikir mengenai akhirnya. Memang tawaran dunia ini luar biasa ya, karena gaya gravitasi bumi ini kuat. Makanya kalau pesawat jatuh, gravitasi bumi yang menarik dia. Apa yang terjadi kalau orang hanya melihat yang sementara? Ada 3 hal. Yang pertama, kenajisan. Saudara jangan punya paradigma tentang kenajisan ini. Kenajisan dalam hal ini bukan hanya berbicara tentang berzina, bukan, no. Apa yang kau miliki najis atau tidak? Ini orang yang memperhatikan hanya yang sementara, tidak memperhatikan yang kekal. Apa yang kau miliki sekarang? Benar-benar tidak najis? Yang tahu hanya kita dan Roh Kudus. Apa yang kau miliki itu apakah najis apa tidak? Sekali lagi jangan punya paradigma najis berarti berzina. Ada juga orang yang berzina dalam roh. Kenajisan di dalam hal ini perhatikan segala sesuatu yang kita miliki dalam muka bumi ini, halal atau haram. Up to you. Kalau sudah berbicara najis kan orang pasti berpikir, ini pasti pemikirannya pada beracun. Bukan. Di hadapan Tuhan segala yang kita miliki tidak benar, haram di hadapan Tuhan. Itu najis. Tapi jemaat saya tidak demikian. Yang kedua, sangat dalam kalau jatuh, saudara. Kalau dia jatuh tidak tanggung-tanggung. Dalam. Perhatikan hari-hari ini. Ada banyak bintang-bintang berjatuhan. Ini berbicara tentang hamba-hamba Tuhan besar akan jatuh. Orang-orang besar akan jatuh. Tuhan sedang membongkar sesuatu yang dulu tidak kelihatan, akan dibongkar hari-hari ini. Dan begitu jatuh nggak enak. Begitu jatuh nggak enak. Dan kebanyakan, maaf ya, hari-hari ini yang jatuh adalah anak-anak Tuhan. Hah? Orang Kristen. Bukan anak Tuhan. Oh, anak setan. Orang Kristen. Saya mengikuti di dalam Google. Waduh, agamanya apa? Kristen. Makanya di dalam penjara itu banyak Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Gideon, David, Daud. Ya, yang ketiga adalah pasti dipermalukan. Pasti dipermalukan. Kalau orang tidak punya visi ke depan, maka orang itu akan sangat mudah menjadi najis. Sangat dalam ia jatuh dan dipermalukan. Orang-orang yang gampang bermain-main dengan dosa jatuh dalam beberapa hal yang saya katakan tadi. Orang-orang yang melayani hanya untuk membangun kerajaannya sendiri adalah orang-orang yang tidak memiliki pandangan ke depan. Saudaraku, hati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah. Milikilah pandangan yang kekal. Utamakan kehendak Tuhan, bukan sesuatu yang sementara. Ini, saudara, apa yang menjadi patokan di sini? Saya mau membuka Yohanes 14. Jalan keluarnya apa? Yang pertama,
miliki kehidupan firman dan roh. Saya buka di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yang pertama, untuk tidak gampang najis dan jatuh dalam terlalu dalam dan dipermalukan. Yang pertama, miliki kehidupan firman dan roh. Yohanes 14 ayat 15 dia berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku dan menuruti, dan kamu akan menuruti segala perintahku. Ini ada satu kalimat tanya, kalau kamu mengasihi aku, Rozaman akan menuruti segala perintahku. 16, tolong, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Amin. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Up your hand. Katakan sebelah, mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ya, saudaraku, ini yang menjadi yang pengetahuan yang kita dapatkan dari dunia ini kadang-kadang membuat kita jadi terjerumus. Yesus berkata begini, jikalau Rozaman mengasihi aku, ayat tadi yang 15, maka Rozaman akan menuruti segala perintahku. Haleluya. Yang pertama tadi, hidup dalam firman Tuhan dan roh. Saudara, kita tidak bisa memahami firman Tuhan tanpa ada Roh Kudus. Makanya Tuhan berkata begini, kamu akan mengasihi, ayat 16 tolong, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong supaya ia, yaitu Roh Kudus, menyertai jemaat di tempat ini selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekayaan, hormat, kuasa, kekayaan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah, bagi Allah kehidupan komunitas yang saling memperhatikan. Yang kedua, kita harus punya komunitas firman Tuhan. Makanya ada FA. Kalau udah begini semua pada ini, Bapak ini mau mengajak FA ini. Enggak, itu terserah kamu. Haleluya. Yang kedua, kita harus punya komunitas firman Tuhan.
harus direnungkan. Tapi kita juga harus punya komunitas yang saling terbuka, transparan. Amin. Di dalam Roma 5 ayat 2 dia berkata begini. Ya, ini dia. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Oleh dia, siapa dia? Kristus beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Saudara dengar, melalui Kristus kalau saudara memperoleh kasih karunia. Di dalam Yesus kita memperoleh kasih karunia, yaitu kita yang tadinya jauh akan menjadi dekat. Kita yang hilang menjadi didapatkan. Makanya dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tetapi memperoleh apa? Hidup yang saudara mau memperoleh hidup yang kekal. Dia berkata begini, masuk oleh iman. Perhatikan, kita beroleh jalan masuk oleh iman. Iman itu trust, but not belief. Percaya. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata begini, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang tidak kelihatan dan harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ini saya mau katakan sudah keluar giro 10 miliar, tapi jatuh temponya nanti minggu ini. Saya memberikan contoh yang paling simpel di dalam hal ini. Iman. Oleh iman maka Abraham diperhitungkan sebagai bapa orang percaya. Keluarlah dari sana keluarga, pergi. Waktu itu dia tidak mengerti apa-apa. Saudara percaya bahwa Tuhan memberkatimu dalam bulan ini? Amin. Saudara akan memulihkan kamu. Amin. Saudara akan menyembuhkan penyakitmu. Amin. Hari ini dengar bagi yang sakit, angkat tangan. Angkat tangan bagi yang sakit. Sakit rohani, sakit keuangan, sakit perekonomian dan lain sebagainya. Kalau udah sakit, oh saya nggak sakit Pak. Tahu si Ida. Ini saudaraku, padahal kita sering menyanyikan ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah lepas bersinar. Jauh seperti sinar yang mengah. Coba katakan, ketika Anda bingung,
Soalnya udah setengah 1. Saudara, Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 10. 2, 3, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lanjut. Janganlah kita yes. Seperti yang dirasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari. Tahan. Marilah kita masuk FA. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan kita menjauhkan diri dari ibadah, saudaraku. Celebration hanya bisa equip, memperlengkapi, tapi ibadah yang sebenarnya adalah community of love, yaitu FA. Saudara tidak bisa bertumbuh tanpa ada komunitas. Paulus ini luar biasa ya. Ada yang memprediksi Paulus yang menulis ini, tapi sampai sekarang Ibrani ini belum didapat siapa yang menulis benar. Ada yang berkata, Paulus waktu kami di sekolah teologi mengupas salib. Tetapi pengajar kami Jimmy Ontoro berkata, belum didapat. Tapi kebanyakan surat-suratnya cenderung seperti Paulus, menasihati, menegur, bahkan mencambuk. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Saya percaya jemaat saya tidak sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi marilah kita saling menasehati. Ayo, semakin giat melakukan menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Sekali lagi, ibadah yang sebenarnya adalah mempunyai satu komunitas yang benar. Jemaat harus mengalami kebangunan ketika ada dalam komunitas yang saling memperhatikan. Di komunitas ini saling terbuka, bahkan untuk dosa dan pergumulan saudara. Kalau mau bertumbuh, masuklah dalam komunitas yang saling memperhatikan. Saya hanya memberikan 2 tuntunan siang ini. Saya akan teruskan nanti malam di dalam ibadah malam. Tundukkan kepala. Waktu tidak memungkinkan untuk saya teruskan. Saudara bertumbuh. Komunitas bukan hanya di kul, tapi pertama juga keluarga saudara sendiri. Perhatikan. Lakukan ini. Mesbah. Kalau belum mempunyai mesbah, saudara ambil inisiatif. Kalau suamimu malas, kamu ambil sendiri inisiatif usaha. Sebab suami adalah imam. Imam artinya apa? Kohen, dipanggil mendekat kepada Tuhan. Ora labat takayasya.